teman-teman, perkenalkan nama saya Divianti Jawak dengan NPM 221410187 dari kelas 4MC, di mana di sini saya akan menjelaskan tentang korelasi regresi untuk memenuhi mata kuliah saya analisis dan pengolahan data. Nah, sebelumnya kita harus mempersiapkan aplikasi Excel ataupun SPSS dan menyiapkan data kita terlebih dahulu. Nah, di sini saya telah menyiapkan data pada Microsoft Excel dan telah menentukan yang mana bagian X dan Y-nya. Nah, di sini biaya promosi sendiri ialah X yang merupakan variabel bebas ataupun independen yang mempengaruhi penjualan ataupun Y yang merupakan variabel terikat. Nah, kita boleh salin ini, lalu kita Ctrl C, lalu kita masukkan ke data SPSS kita. Kita paste. Lalu kita ganti nama di sini menjadi biaya promosi dan di bawahnya penjualan ataupun Y. Nah, setelah kita mengganti nama menjadi X dan Y-nya, lalu kita akan mencari bagaimana pengaruh antara X dan Y-nya melalui kita klik Analyze, lalu kita masuk Regression, lalu kita klik Linear, dan untuk biaya promosi kita masukkan ke dalam Independent, dan penjualan kita masukkan ke dalam Dependent, lalu kita klik OK. Nah, kita akan mendapatkan hasil data seperti ini, di mana pada variabel entered di sini dikatakan bahwa saya dependent variabel merupakan penjualan ataupun Y, dan biaya promosi merupakan X. Nah, kita masuk ke model summary, di mana pada model summary ini nilai koefisien determinasi bisa dilihat dari adjust R-squared ataupun dari R-squared, di mana R-squared-nya sendiri ialah 0,12 atau jika dipersenkan menjadi 81%,2 dan adjust R-squared-nya merupakan 75,0%. Sehingga yang berarti bahwasanya X dapat menjelaskan Y ataupun biaya promosi dapat menjelaskan penjualan ataupun Y sebesar 81,2%. Dan sisanya merupakan yang dipengaruhi oleh faktor lain. Lalu selanjutnya kita masuk ke ANOVA, di mana pada ANOVA sendiri menjelaskan apakah ada pengaruh yang nyata ataupun signifikan antara si variabel X dan variabel Y. Nah, dari output tersebut diketahui bahwasanya F hitungnya merupakan 13,00 dengan tingkat signifikannya sendiri ialah 0,37. Nilai signifikan yang kita ambil ialah 0,05. Nah, di sini nilai signifikan pada data yang kita dapatkan ialah 0,37 sehingga 0,05 lebih kecil daripada 0,37. Nah, jika nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05, maka nilai variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Sehingga pada data kita, X mempengaruhi variabel Y. Ataupun biaya promosi berpengaruh terhadap penjualan. Lalu selanjutnya, kita masuk kepada koefisien. Di mana pada koefisien ini kita dapat menentukan persamaan dari regresi tersebut. Nah, kita dapat melihatnya dari tabel koefisien ini, di mana yaitu dari biaya promosi ataupun X yaitu 1,00 dan konstannya yaitu 8.000,00. Sehingga dari persamaan regresi sendiri ialah Y sama dengan A ditambah B X, yang merupakan Y sama dengan 8.000 ditambah 1 X. Ataupun dapat kita masukkan ke dalam Microsoft Excel. Sama saja seperti itu, kita masuk terlebih dahulu ke data, analyze, regression, lalu kita klik OK.
Kita masukkan kedua datanya dan kita klik OK. Nah, seperti ini teman-teman, sama saja seperti pada SPSS. Di sini dapat kita lihat ataupun dapat kita cari intercept-nya ialah 8.000 dan biaya promosinya ialah 1. Sehingga Y sama dengan A ditambah A tambah BX. Dan pada data ini dapat kita lihat Y sama dengan 8.000 ditambah 1. Nah, kita melihat nilai prediksinya. Contohnya jika X-nya ataupun biaya promosinya sebesar 20, maka dapat kita masukkan Y sama dengan 8.000 ditambah 1 ditambah 1 dikali 20. Maka biaya promosinya sama dengan 160.000 rupiah. Nah, dan begitu juga sampai seterusnya. Contohnya, jika X-nya diganti menjadi 10, maka berapa biaya promosi prediksinya? Kita hanya tinggal mengganti X-nya, contohnya menjadi 10. Maka Y-nya sama dengan 8.000 ditambah 1 dikali 10, dan begitu juga sampai seterusnya. Maka kita akan mendapatkan nilai prediksinya. Nah, sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf terlebih dahulu. Saya Devianti Jawak, turut undur diri. Terima kasih.